Belajar Bahasa Quran, bagian 47. Kata kerja bentuk ketujuh. Pengulangan pendalaman. Review pembelajaran kaidah bahasa sebelumnya. Pengulangan pendalaman. Yang istimewa dalam surah Asy-Syam ini, seluruh ayatnya berjumlah 15 berakhiran H. Huruf-huruf H ini berfungsi sebagai kata ganti objek dan kepemilikan jenis perempuan, muannats. Dalam bahasa Indonesia, sama dengan nya. Kata ganti objek dalam bahasa Arab. Jika status dhamir atau kata ganti adalah sebagai maf'ul bih atau objek, kata ganti yang digunakan untuk pihak ketiga, hu, dia laki-laki. Huma, mereka dua laki-laki atau perempuan. Hum, mereka laki-laki. Ha, dia perempuan. Hunna, mereka perempuan. Ka, kamu laki-laki. Kuma, kamu berdua laki-laki atau perempuan. Kum, kalian laki-laki. Ki, kamu perempuan. Kuma, kalian berdua laki-laki atau perempuan. Kunna, kalian perempuan. Ya, saya. Na, kami. Hanya saja untuk mutakallim, wahdah atau pembicara satu orang menggunakan ni, bukan ya. Kata ganti kepemilikan bahasa Arab untuk pihak ketiga. Laki-laki satu, hu, contoh, buku kepunyaan dia laki-laki. Kitabahu. Laki-laki dua, tasnia, huma, contoh, buku kepunyaan dua orang berdua laki-laki. Kitabuhuma. Laki-laki banyak lebih dari dua, jamak, hum, contoh, buku kepunyaan mereka laki-laki. Kitabuhum. Perempuan satu, ha, contoh, buku kepunyaan dia perempuan. Kitabuha. Perempuan dua, tasnia, huma, contoh, buku punya dia orang berdua perempuan. Kitabuhuma. Perempuan banyak lebih dari dua, jamak, hunna, contoh, buku kepunyaan mereka perempuan. Kitabuhunna. Catatan. Harakat damir ha pada hu, huma, hum, dan hunna berubah menjadi kasrah jika didahului oleh harakat kasrah atau ya sukun. Contoh, kitabihi dan alaihinna. Ayat Al-Quran Asy-Syam 12 hingga 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idzin ba'atha asqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Fakazzabuhu faqaruha padamdama alaihim rabbuhum bizanbihin fasawwaha. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan panah. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Pemaknaan secara lafaziyah. Izi ketika anba'tha bangkit, asqaha paling celaka di antaranya. Izin ba'atha asqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala, maka berkata lahum kepada mereka, Rasuluh, Rasul, Allahi Allah. Nakata, unta betina, Allahi Allah. Wa dan suqyaha, meminumnya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Fakazzabuhu. Lalu mereka mendustakannya. Faqaruha. Maka menyembelih unta itu. Padamdama. Maka Tuhan membinasakan. Fakazzabuhu faqaruha padamdama. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu.
maka Tuhan mereka membinasakan mereka. Alaihim, atas mereka, Rabbuhum, Tuhan mereka, bizanbihim, karena dosa mereka, fasawwaha, maka Allah meratakan mereka. Alaihim Rabbuhum bizanbihim fasawwaha, Allah membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Wa, dan, la, tidak, yakhafu, Allah takut, uqbaha, akibatnya, wala yahafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Kosa kata an ba'atha, akar kata ba'ain tha digunakan 67 kali di Quran dalam 5 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama ba'atha, bangkit. Kata kerja ketujuh in ba'atha, dikirim keluar. Kata benda ba'th, kebangkitan. Partisip pasif mab'atsun, dibangkitkan. Kata benda inbi'ath, yang dikirimkan. Asqaha, huruf alif di awal kata pada kata tersebut menunjukkan makna lebih atau paling. Akar kata sin kaf waw terdapat 12 kali di Quran dalam 4 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama syahaku, menderita, celaka, tertekan. Kata benda asqa, orang celaka, paling celaka. Kata benda sikwat, kemalangan. Kata nominal syaqi, tidak dirahmati. Nah, kata akar kata nun waw kaf terdapat 7 kali di Quran sebagai kata benda nakat, bermakna unta betina. Sukyaha, akar kata sin kaf ya terdapat 25 kali di Quran dalam 5 bentuk turunan bermakna antara lain. Kata kerja pertama saqa, menyiram, memberi minuman. Kata kerja keempat asqa, memberi minuman. Kata kerja 10 istasqa, meminta air. Kata benda sikayat, menyiapkan air atau minuman. Kata benda sukya, minuman. Fa'akaruha, kata ini penggabungan 3 satuan kata. Fa bermakna maka, akaru menyembelih, dan kata ha kata ganti objek. Akar kata ain kafra terdapat 8 kali di Quran dalam 2 bentuk utama, 2 bentuk turunan bermakna antara lain. Kata kerja pertama akara, menyembelih, partisip aktif akhir, mandul atau tandus. Padam dama, akar kata dalmim hanya 1 kali digunakan di Quran, hanya pada ayat tersebut sebagai kata kerja damdama, menjadikan hancur. Bizan bihim, dalam ayat tersebut kata ini dimaknai karena dosa mereka. Akar kata dal nun ba digunakan 39 kali di Quran dalam 2 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata benda zanab, dosa. Kata benda zanub, porsi atau bagian. Kaidah bahasa. Ulangan pendalaman kata kerja ketujuh. Kata kerja bentuk ketujuh dicirikan oleh awalan in yang ditempatkan sebelum akar kata. Misalnya in fatha, dibuka dalam bentuk ketujuh yang khas. Kata kerja bentuk ketujuh selalu intransitif dan seringkali merupakan versi pasif dari bentuk pertama. Bahkan sering digunakan sebagai pengganti bentuk pasif dari bentuk pertama. Hamzah dari awal selalu dihilangkan jika itu bukan huruf pertama dalam sebuah kalimat. Beberapa kata kerja bentuk ketujuh tidak pasif tetapi tidak juga transitif. Insarif, nasrifu, bermakna pergi adalah contoh yang biasanya dikutip dalam buku teks sebagai kata kerja bentuk ketujuh. Salah satu dari sedikit bentuk ketujuh yang dapat dipahami ketika dikonjugasikan untuk semua orang. Kata kerja ini juga dapat berarti dia belanjakan mengacu pada uang. Konjugasi bentuk lampu harus jelas. Dalam present tense, vokal awalan adalah fathah dan vokal induknya adalah kasrah. Jadi, yansarifu,
adalah konjugasi untuk dalam present tense. Konjugasi perintah dan pengandaian seharusnya sudah jelas sekarang. Bagaimana dengan bentuk perintah? Coba perintah untuk antah. Untuk kata kerja insarif, kata kerja perintahnya adalah tansarif. Anda mendapatkan pernyataan perintah ketika Anda menghilangkan awalannya. Yang tinggal adalah nasrif. Jadi Anda membutuhkan awalan tanda perintah. Karena vokal kata utama adalah kasrah, Anda menambahkan awalan kasrah pada hamzah yang dapat dipilih seperti yang Anda lakukan untuk bentuk pertama. Jadi kata perintahnya adalah insarif. Perhatikan bahwa untuk bentuk ke-7 hingga ke-10, perintah akan selalu memiliki awalan yang sama. Cukup sekian untuk pembelajaran di bagian ini dan akan dilanjutkan pada bagian selanjutnya. Syukran. Thank you. Terima kasih.